Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masa depan Indonesia, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat untuk belajar dan berkarya. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai apa itu prinsip-prinsip tata letak dalam desain grafis. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah melalui kegiatan literasi, diskusi, maupun eksplorasi nantinya, kalian diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip dalam tata letak yang harus kita terapkan nantinya dalam pembuatan desain grafis. Namun sebelumnya, marilah kita merenung sejenak tentang apa-apa yang Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan kepada kita melalui makhluk hidup maupun benda-benda yang Ia ciptakan. Ya, banyak sekali di sekitar kita elemen-elemen komposisi yang Tuhan siratkan untuk kita pelajari. Ya, salah satunya dalam penerapan golden ratio. Dalam golden ratio, yaitu sebuah rasio atau perbandingan yang sangat kompleks berasal dari huruf Yunani phi, menggambarkan satu set figur geometrik yang termasuk di dalamnya garis, segi empat, dan spiral. Ya, golden ratio ini sangat dikenal dalam dunia arsitek maupun matematika ya, karena banyak sekali ilmuwan fisika yang mempelajari elemen ini, ilmuwan matematika juga. Salah satunya adalah Leonardo da Vinci ya, yang beliau selain sebagai ahli matematika juga sebagai ahli seni ya, seorang pakar seni. Figur-figur tersebut jika digambar sesuai dengan the divine proportion dianggap sebagai bentuk yang sempurna dan paling memuaskan secara estetik. Jadi segi empat ini mewakili perbandingan yang paling pas begitu ya, seandainya kita menerapkannya dalam pembagian space atau pembagian ruang dalam desain ya, dalam layout poster maupun karya-karya desain lainnya ya. Kita nantinya akan banyak menggunakan perbandingan golden ratio ini maupun dalam karya seni ya. Nah, the golden section atau the golden ratio ini telah digunakan sejak zaman klasik dalam berbagai penerapan, termasuk dalam bidang seni, arsitektur, dan spiritual, karena pendekatannya terkait dengan hal-hal yang bersifat ideal ya, karena ini banyak sekali makhluk-makhluk ciptaan Tuhan itu yang secara tidak kita sadari itu komposisi struktur tubuhnya maupun lingkungannya itu banyak yang menerapkan perbandingan agung ini ya, perbandingan ideal ini, dan tentunya menyentuh sisi-sisi ketuhanan sebagai sesuatu yang absolut. Mencapai komposisi yang ideal itu kita bisa menerapkan konsep ini ya, golden ratio. Ya, itu pengantar untuk materi ini. Jadi kita harus hargai alam semesta, hargai apa yang Tuhan ciptakan, Allah ilhamkan kepada kita untuk kita pelajari ya, dengan kita banyak melihat dan juga mempraktekannya. Nah, kemudian kita masuk pada materi anak-anakku. Mari kita mengingat kembali desain grafis atau rancang grafis sebagai proses komunikasi menggunakan elemen visual ya, elemen-elemen kemarin, unsur-unsur desain grafis kemarin antara lain garis, ilustrasi, tipografi, ruang, warna, gelap terang, tekstur ya, dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Itulah mengapa desain grafis berbeda dengan seni rupa, karena tujuan utamanya adalah untuk mengkomunikasikan pesan yang disampaikan melalui desain tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan sesuatu ya. Nah, agar tujuan komunikasi itu tercapai, agar apa yang diinginkan oleh si pembuat ini tercapai, maksud dan pesannya itu dimengerti oleh yang melihatnya, maka dalam mendesain kita perlu menerapkan beberapa prinsip tata letak. Jadi dalam mengatur tata letak, dalam mengatur sebuah komposisi itu ada hal-hal yang, ada prinsip-prinsip yang harus kita praktekkan, yang harus kita terapkan. Apa saja itu? Nah, ada yang pertama,
unity and harmony, kesatuan dan keselarasan. Yang kedua, balance atau keseimbangan. Yang ketiga adalah proportion atau proporsi. Yang keempat adalah rhythm atau irama. Yang kelima adalah kontras dan variety atau kontras dan keberagaman. Yang keenam adalah emphasis atau pusat perhatian, ya, fokus perhatian. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu repetition atau pengulangan. Ya, mari kita bahas satu persatu, mari kita diskusikan satu persatu. Kita mulai dari kesatuan dan keselarasan, ya. Nah, ini Bu Maya mengambil dua gambar ini. Dua gambar ini adalah karya yang diambil dari tugas keterampilan tata letak kalian, yaitu meletakkan unsur-unsur desain grafis ini, ya, kemarin dengan aplikasi Canva, ya. Saya memilihkan beberapa kata yang harus kalian padu-padankan, ya, harus kalian tata letakkan layoutnya, unsur-unsurnya itu sehingga menjadi komposisi yang bagus. Nah, karena kalian kemarin belum mempelajari prinsip-prinsipnya, maka kita anggap itu adalah sebagai ajang kalian untuk berlatih, ya. Nah, karya pertama ini bukan berarti kalian kemudian karyanya dinyinyirin sama Bu Maya, tidak. Tetapi ini semata-mata untuk supaya kalian harus mengapresiasi kritik, ya. Jadi kritik dari siapapun harus kalian apresiasi, nggak boleh sakit hati, karena itu semata-mata untuk meningkatkan kualitas desain kalian nantinya, ya. Ini ada dua yang Maya jadikan perbandingan. Yang pertama ini Tian Bei ini, ya, nama akun Instagramnya. Nah, coba kalian bandingkan gambar yang sebelah kiri dan gambar yang di sebelah kanan, ya. Kita lihat dulu, kira-kira kalian bisa tidak memperhatikan ada tidak keselarasan dan kesatuan di antara mana yang paling nyaman, yang paling kelihatan menyatu pesannya, ya, kelihatan ngena gitu di kalian, karena kayaknya kok desainnya itu kompak gitu, ya. Nah, betul anak-anakku, jadi coba lihat desain yang pertama. Ya, kita tidak melihat hubungan antara ilustrasi gambar dengan pesan yang disampaikan. Jadi, gambarnya orang yang sedang memberi, tetapi tulisannya dream big, set goals, take actions, wake up, ya. Nah, jadi nggak nyambung antara ilustrasi dengan pesan yang disampaikan. Jika pesan yang disampaikan dream big dan seterusnya, itu juga warnanya kurang mencerminkan, ya. Harusnya warnanya yang lebih membangkitkan semangat begitu, ya. Tetapi jika pesan yang ingin disampaikan itu misalnya salah naruh caption, ya, misalnya, maka warna ini sebetulnya sudah betul, hanya captionnya tidak mewakili ilustrasinya, ya. Kemudian penempatan tipografi, penempatan tulisan atau teksnya ini, ya, captionnya ini tidak tepat, ya, jadi terpotong. Nah, harusnya kalian pada saat membuat betul-betul memperhatikan ukuran layout. Ukuran layoutnya kemarin saya minta untuk post Instagram harus square atau 1:1, ya, harus diperhatikan itu, ya. Nah, sedangkan yang kedua ini, ya, yang kedua cukup sederhana, ilustrasinya hanya satu macam, tetapi ukurannya sudah mewakili pesan yang ingin disampaikan. Ayo, gitu. Kalau gambar itu bisa ngomong, ayo kita jadilah pemaaf dan abaikan orang-orang bodoh. Nah, ini pesannya Ahmad Ghani ini, ya. Nah, tulisan yang disampaikannya juga jelas, ya, tidak pakai huruf yang macam-macam, tidak pakai huruf yang berkait, ya. Kemudian pilihan warnanya monokrom juga yang mewakili suasana haru dan suasana agung gitu, ya, yang ingin disampaikan. Proporsi hurufnya juga gede tidak terlalu gede, kecil juga tidak terlalu kecil. Jadi menurut saya sudah cukup, ya, sudah cukup pas, ya. Mungkin sebetulnya masih bisa ditambahkan elemen lain, tetapi secara komposisi sudah cukup lah, ya. Nah, inilah yang kalau kalian sudah bisa membedakan hal ini, maka kalian sudah mulai memahami sedikit-sedikit prinsip yang harus kita terapkan. Kalau belum, maka berlatihlah terus untuk kedepannya, ya. Nah, sekarang perhatikan
komposisi tata letak landing page ya berikut. Ini namanya landing page. Landing page itu adalah halaman website yang biasa kita akses setelah di awal ya. Namanya landing page itu ya di awal gitu ya. Jadi tampilan website yang paling utama, home-nya ya, home itu namanya landing page. Nah, kira-kira kamu gatel nggak lihat komposisi ini ya? Coba kalian lihat dari segi warna, dari segi pilihan shape ya, dari segi pilihan bentuk ya, kemudian dari segi pilihan huruf, dari segi warna ya, kira-kira ini enggak? Nah, jadi dalam memunculkan prinsip unity, dalam menerapkan prinsip unity atau kesatuan dan keselarasan ini, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, gunakan hanya 1 atau 2 jenis huruf, ya maksimal 3 lah ya. Hanya bedakan ukuran atau warna. Coba kalian lihat. Di sini ada ada kelompok huruf berserif. Kayaknya ini Times New Roman ya. Kemudian di sini nah, ini ada kayak ini Myriad Pro ini atau mungkin Verdana ya, Myriad Pro kayaknya ini jenis hurufnya ya. Kemudian di sini ada Arial ya dengan leading yang sangat berdempetan ya, yang jarak barisnya ini sangat terlalu berdempetan sehingga orang akan, kalau itu banyak sekali informasinya, orang akan bisa tersesat ini di dalam informasi. Kemudian ada ini experience nih, hurufnya juga berbeda. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis huruf ya dalam satu tampilan. Ya, sepertinya bagus tetapi kurang menyatu ya, kurang selaras, kurang ada kesatuan gitu. Kayak kurang enak gitu ya dilihat itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya caranya adalah konsisten dengan jenis huruf font, ukuran dan gaya untuk judul, subjudul, keterangan dan lain-lain. Artinya, nanti di halaman berikutnya kalau kalian mendesain katalog atau mendesain web ya, maka ini terus harus begini, ukurannya sekian ya. Untuk headernya itu, untuk captionnya itu sekian ya. Nanti di halaman berikutnya jangan berubah-ubah ukurannya. Kemudian untuk subheadingnya ini sekian ya, nanti jangan berubah-ubah. Nah, seperti itu. Jadi harus selalu konsisten. Ini untuk menciptakan satu keterpaduan dari halaman awal sampai halaman lain, sampai halaman berikutnya. Coba kalian lihat desain yang Bu Maya buat untuk PowerPoint ini. Kalian lihat tampilan warnanya, pilihan hurufnya. Saya tidak membuat bermacam-macam, hanya satu macam saja ya, hanya 1 atau 2 macam. Nah, ini saya ambil huruf berjenis namanya trebuchet. Kamu bisa cari di pilihan huruf ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan palet warna yang sama. Coba kalian lihat ini, warna paletnya ini nggak jelas ya. Ingin menampilkan palet yang bagaimana. Ada biru ketemu hijau muda, ketemu hijau tua ya, ketemu garisnya merah, ketemu kuning ya. Meskipun itu konsepnya colorful, tetapi tidak menunjukkan satu kesatuan ya, kayak berdiri sendiri-sendiri, kayak ambiar gitu, bahasa Jawanya itu ambiar. Jadi palet warnanya nggak terkonsep sama sekali ya kalau seperti ini ya. Nah, kemudian mengulang warna, bentuk, tekstur yang berbeda. Coba kalian lihat, ini ada kotak, ada kurva ya, tetapi itu berdiri sendiri-sendiri ya, tidak ada perulangan yang menyenangkan gitu ya. Jadi kayak lepas sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kesatuan dalam desain ini ya. Kemudian pilih visual yang serupa untuk warna, tema atau bentuk ya. Jadi ya ini tadi. Jadi bentuk visualnya itu meskipun ada, nanti kalian akan melihat karya desain yang bentuknya beragam, tetapi dia tetap ada satu kesatuan gitu ya. Jadi meskipun pilihan visualnya beragam, tapi tetap
ada elemen-elemen yang saling menghubungkan. Nah, sementara yang di sini ini benar-benar sendiri-sendiri karena dia meninggalkan space yang sangat besar. Kemudian ini juga tengah nggak tengah, minggir juga nggak minggir ya. Jadi perlu kalian pertimbangkan nanti hal-hal ini. Nah, dari sini dikoreksi lagi, kemudian kita bisa buat sebuah perbaikan. Nah, saya sudah perbaiki. Nah, coba kalian lihat. Pesan yang sama tetapi dengan cara menampilkan yang berbeda. Coba kalian rasakan mana yang lebih nyaman untuk dilihat, yang tadi atau yang ini. Ya, ukuran hurufnya sesuai ya, tidak begitu banyak macam, cukup 2 ya. Ini Myriad Pro ini. Kemudian yang ini dia handwritten, artinya tulisan tulisan tangan ya, kaligrafi, model tulisan tangan. Nah, kemudian pesannya juga ukurannya itu sesuai ya. Nah, kemudian ada tadi konsep palet yang sama, ini menggunakan warna-warna yang warm atau yang hangat karena dia kayak menggambarkan musim panas gitu ya, liburan. Karena ini berhubungan satu kesatuan konsep dengan explore dan travel yang biasanya kalau ini musim panas ya. Kemudian ilustrasinya juga nyambung ya, kemudian tidak meninggalkan space kosong yang tidak terisi oleh elemen ya, meskipun ada space kosong tapi dibantu dengan keragaman elemen. Juga ada menggunakan konsep shape yang sama berulang, jadi ada lengkungan-lengkungan meskipun berulang tetapi tidak sama persis ya, tapi diatur komposisinya sehingga menyenangkan untuk dilihat. Pesannya jadi satu, dapat feel-nya gitu ya. Nah, inilah wujud harmoni itu bisa dari segi bentuk. Jadi keselarasan itu dari keselarasan bentuknya, ini sama-sama menggunakan kurva, kemudian colorfulnya ya, itu dari segi warna. Jadi harmoni dari segi warna, sehingga melihatnya itu hati itu nyambung dengan pesan yang disampaikan. Oh, ini adalah sebuah iklan website yang khusus untuk ekspor dan travel experience ya. Jadi kalau ingin tahu tentang ini ya, berlibur, maka kita bisa mengakses website ini. Ngelihat tulisannya aja udah jelas, atau ngelihat ininya aja udah jelas ya. Apalagi kalau melihat semuanya, pesannya itu udah nyampe gitu ya. Nah, karena itu keselarasan, prinsip pertama ini ya, unity and harmony ini merupakan prinsip desain yang dapat diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara unsur-unsur karya. Keselarasan dalam desain ini merupakan pondasi dari prinsip-prinsip selanjutnya. Jadi kamu kalau menata sesuatu, perhatikan dulu prinsip ini ya. Maka nanti selanjutnya itu akan mengikuti ya. Keselarasan bertindak sebagai faktor pengaman untuk mencapai keserasian seluruh rancangan penyajian. Ya, coba kalian lihat ini. Yang ini konsepnya colorful dengan warm color ya. Yang ini konsepnya monokrom. Meskipun monokrom tapi tetap elemen-elemen yang ada di dalamnya itu tetap sebagai satu kesatuan, menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya itu dapat gitu ya. Jadi ada komposisi tipografinya itu juga menyatu dengan gambar di sini, nggak berdiri sendiri-sendiri gitu ya, paham ya? Nah, selanjutnya adalah balance atau keseimbangan. Ya, mari kita lihat hasil karya kalian ini ya. Yang sebelah kiri dari akun @agiera, yang sebelah kanan dari akunnya @septioaditya23 ya. Coba kalian lihat, kalian bandingkan mana kira-kira yang paling menunjukkan prinsip balance atau keseimbangan. Ya, betul ya. Jadi kita lihat sebelah kiri ya. Pilihan huruf Comic Sans. Nah, ini Comic Sans ya. Family Rules nih, kurang menyatu dengan serifnya ini. Be Kind dan seterusnya. Ya, pilihan ilustrasinya juga kayak berdiri sendiri gitu ya. Jadi kalau ini saya sobek gambarnya ini nggak apa-apa gitu, nggak akan hilang maknanya. Nah, inilah yang menunjukkan tadi kurang kesatuan tadi ya.
Kemudian tata letak tipografi tidak mencerminkan balance atau keseimbangan. Nah, ini kan rata tengah. Tapi ini tidak rata tengah dengan ini. Kalau sudah rata tengah, harusnya rata tengah. Kemudian perbandingannya ini ya, itu kurang balance ya, kurang seimbang ya. Nah, sementara kita lihat yang punyanya ini, yang sebelah kanan ini, pilihan hurufnya tanpa kaitnya sudah tepat ya. Ukurannya selaras sehingga pesannya tegas atau bold istilahnya ya. Meskipun seharusnya tulisannya ya, jadi kalian kalau menulis tuh harus hati-hati ya. Kalian kalau membuat caption itu perhatikan tata bahasanya ya. Seharusnya dream big, set goals, take actions, wake up. Jangan dipisah-pisah sedikit ini ya. Harusnya dream big, set goals. Jadi ini temannya harusnya di sini ya. Atau dream big, set goals, take actions, wake up. Jadi 2 baris ya, atau 4 baris seperti ini ya. Pilihan warna monokrom yang digunakan mewakili angan-angan yang ingin disampaikan ya. Kemudian didukung oleh ilustrasi. Jadi pengennya ilustrasi pegunungan ya, pengennya cita-citanya setinggi gunung ya, setinggi langit ya. Kemudian tata letak ilustrasi horizontal dan vertikal yang seimbang. Jadi dari gunungnya ini dapat, dari tulisannya juga secara vertikalnya juga dapat ya. Jadi kalian sedikit banyak dari sini sudah, oh ya aku berarti kedepannya harus seperti ini gitu ya. Nah, kembali perhatikan tata letak landing page berikut ya, yang tadi itu ya. Jadi untuk menciptakan keseimbangan ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, ulangi bentuk tertentu secara berkala, baik vertikal maupun horizontal. Jadi biar seimbang, kalau di sini ini lengkung ya sininya biar seimbang kasih lengkungan juga ya. Bedakan dengan warna ya. Di sini juga kalau bawah horizontalnya, di sini juga atas horizontalnya ya. Kemudian pusat elemen pada halaman jadi dibagi 2. Nah, ada yang dibagi 2 dan dibagi 3 ya. Nah, separuh ruang landing page ini fokus pada ilustrasi yang mewakili pesan, sedangkan separuhnya lagi fokus pada pesan tulisan. Jadi kalau melihat ini jelas ini tentang berlibur, ini juga tulisannya juga tentang berlibur. Jadi jelas ya. Kemudian menempatkan beberapa visual kecil di satu daerah untuk menyeimbangkan suatu blok besar gambar atau teks. Jadi kalau di sini ada gambar, kalau nggak ditemani yang lain tuh kayaknya gimana gitu ya. Jadi ditemani garis lah, ini ya ada titik-titik, ini ada bulatan-bulatan. Nah ini tidak semena-mena gitu naruhnya ya. Jadi menaruhnya itu, meletakkannya itu harus mikir dulu ya, di mana tempatnya bulat-bulat ini, apakah di sini ya. Jadi menaruh titik-titik ini juga nggak semena-mena terus ditaruh di sembarang gitu aja. Ini sebetulnya dipikirkan juga sama yang membuat ya, untuk menciptakan keseimbangan atau balance ya, tadi itu ya. Jadi keseimbangannya ini diagonal nih, diagonal maupun yang vertikal nih ya. Kemudian keringanan teks potong berat dengan terang, warna-warni visual ya. Jadi untuk teks yang sedikit kurang banyak ya, itu potong berat dengan terang, warna-warni visual. Jadi supaya nggak sendirian, tampak nggak kosong, cuma kelihatan hurufnya doang ya, maka diseimbangkan gitu ya, dibalancekan dengan adanya elemen-elemen warna-warni visual ini. Coba bayangkan kalau ini seandainya nggak menonjol, misalnya ini putih gitu aja, maka cuma kelihatan hurufnya doang sama gambar, jelek sekali ya. Jadi akan sepi. Tapi kalau seperti ini seimbang, raminya menyenangkan, juga pesannya dapat gitu ya. Nah, meninggalkan banyak spasi besar sekitar blok teks atau foto gelap. Nah, tetapi tadi itu banyak elemen tapi tidak semena-mena. Jadi tidak kemudian semuanya digabungkan jadi satu ya. Tidak. Jadi ditata tetap meninggalkan space besar ya di dekat blok teks atau foto yang gelap. Jadi supaya tidak supaya tidak penuh gitu ya, supaya desainnya itu nggak penuh dengan elemen-elemen gitu. Jadi harus seimbangkan proporsi ya.
Kemudian offset besar, gelap foto ilustrasi dengan beberapa lembar teks kecil masing-masing dikelilingi oleh banyak spasi. Ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya ya. Jadi harus pertimbangkan meskipun konsepnya colorful, tetap harus meninggalkan space yang netral gitu ya, supaya tercipta keseimbangan tadi. Jadi nggak semena-mena semua harus colorful ya, itu maksudnya ya. Nah, kemudian untuk elemen balance ini ada keseimbangan yang namanya keseimbangan formal atau simetris ya, yang diperlihatkan melalui unsur yang relatif sama ini ya, dari pusat hingga sisi, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Ini betul-betul seimbang gitu ya. Ini contohnya. Nah, sementara ada keseimbangan informal atau asimetris. Unsur-unsur pada tiap sisi ditempatkan berbeda, namun tetap memberikan kesan seimbang, baik dengan komposisi vertikal, diagonal, horizontal maupun kombinasi ya. Jadi seperti ini. Tetap meskipun ilustrasinya sebelah sini ya, tidak melulu harus dibagi dua atau persis bagi dua, tidak, tetapi tetap ada rasa keseimbangan tadi itu ya. Elemen-elemen ini lingkaran ya, kurva, separuhnya di sini, separuhnya di sini ya, seperti itu. Nah, penerapan balance ya, gimana cara menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan itu dalam desain. Nah, kita bisa mengaturnya berdasarkan warna. Jadi kalau warnanya supaya nggak melulu, kemarin ya saya minta warna, tetap harus ada elemen-elemen yang membedakan ya, apakah itu dengan warna netral ataupun warna kontrasnya. Jadi contohnya seperti ini ya, desain katalog atau desain menu ini ya, maka tidak melulu hitam, dikontraskan dengan warna orange, juga dikontraskan dengan warna-warna dari objek ini ya. Keseimbangan berdasarkan bentuk ya. Jadi kalau seandainya pizzanya ini bentuknya kotak, pasti ininya yang bulat ya. Jadi harus seimbang gitu ya. Tapi seimbang tapi yang proporsional. Nanti kita bahas yang proporsional juga. Keseimbangan berdasarkan posisi ya. Jadi nggak berat sebelah. Misalnya ini katalog menu restoran ya. Jadi nggak melulu misalnya ini isinya gambar-gambar semuanya, sementara ini yang sebelah kiri isinya tulisan semua. Jadi harus seimbang meletakkannya, yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Tidak harus nempel dua-duanya gitu ya, tetapi diatur posisinya yang enak gitu, yang proporsional ya. Kemudian keseimbangan berdasarkan nilai warna ya. Jadi kalau warnanya kuning, kalau kuning semua malah jelek ya. Jadi harus dipadu-padankan dengan warna lain yang kontras ya, atau yang saling komplement ya. Kemudian keseimbangan berdasarkan tekstur. Nah, ini contoh katalog menu restoran juga ya, yang ada efek teksturnya. Kalau tidak ada foto ini, tidak ada ilustrasi ini, itu saya rasa juga jelek. Jadi misalnya tulisannya juga dikasih efek papan tulis misalnya, maka akan jelek juga. Jadi harus seimbang. Jadi tidak semua isinya tekstur. Kalau semuanya isinya elemen bertekstur, misalnya tulisannya juga dibuat seolah-olah bertekstur, jadi terlalu ramai gitu ya. Itulah. Nah, keseimbangan berdasarkan arah pandangan mata. Jadi yang membaca menu ini pasti akan melihat urutan, yang penting adalah bibimbap, karena kita sebagai orang Indonesia ya, membacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi urutan yang penting itu pasti ada di sebelah kiri dulu, kemudian diarahkan ke kanan ya. Jadi pasti bisa dipastikan bahwa ini adalah menu favorit ya, menu paling favorit ya, sementara yang lain ini adalah menu pendukungnya ya. Itu untuk penerapan balance ya. Nah, prinsip yang ketiga adalah proporsi atau proportion ya.
Jadi dalam menempatkan elemen, termasuk Bu Maya dalam membuat PowerPoint ini ya, semua harus saya pertimbangkan, ukurannya, proporsinya, teksnya banyak apa enggak, ya itu harus dipertimbangkan, harus dibagi proporsinya. Tidak boleh ada teks yang terlalu banyak dalam satu tampilan, juga tidak boleh ada gambar yang misalnya untuk poster nggak boleh yang terlalu banyak. Jadi tergantung kebutuhannya, harus sesuai dengan proporsinya. Contohnya kita lihat poster ini ya. Kalau tadi katalog menu, sekarang poster, desain poster. Ini adalah desain poster untuk universitas. Ya, coba kalian lihat. Elemen-elemen yang ingin ditonjolkan ya proporsinya harus lebih besar daripada yang lain. Ya. Kemudian ilustrasi yang mewakili itu juga harus ini ya. Proporsi adalah prinsip yang diterapkan untuk menggambarkan hubungan ukuran antara unsur objek satu dan lainnya dalam desain. Jadi semua unsur atau elemen dalam desain itu ada proporsinya. Mana yang ingin ditonjolkan itu ya harus porsinya harus paling besar ya. Nah, langkah-langkah menerapkan prinsip proporsi ini bagaimana? Yang pertama, tentukan unsur-unsur yang akan ditampilkan dalam layout. Misalnya, ini unsur pesannya, achieve your dream to come true. Jadi ini penting nggak sih? Kalau ini penting, berarti nanti ini yang porsinya paling gede. Ya, gambar, ilustrasinya yang mendukung. Nah, kemudian logonya, kemudian ini subjudulnya atau body text-nya ya. Nah, ini harus logo-logonya apa saja yang perlu. Nah, ini diatur kalau misalnya logo Instagramnya gede-gede gitu ya, kan nggak proporsional. Jadi harus yang proporsional. Kalau memang itu elemen pendukung ya udah kecil-kecil aja ya. Jadi harus ditentukan mana yang penting, mana yang tidak ya. Kemudian tentukan unsur utama yang akan menjadi pusat perhatian. Ya, jadi dari gambar ini ingin menampilkan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan bersepeda. Nah, ini poster event. Ya, bike is better. Nah, ini event tentang bersepeda. Oh, berarti kegiatan bersepedanya yang sangat penting. Ini city bike ya. Jadi bersepeda di dalam kota. Nah, berarti kita harus mengutamakan elemen ilustrasinya, juga elemen nama eventnya, karena eventnya yang penting, move on ya. Kemudian kapan itu, nah inilah yang penting ya. Kemudian unsur yang menjadi prioritas dan sebagai pendukung dapat menggunakan warna mencolok atau sebaliknya ya. Jadi kalau ini tulisannya move on, itu dibikin paling ini ya. Kemudian tanggalnya juga, tanggal eventnya ya. Kemudian berikan ruang kosong untuk memberikan kesempatan bagi unsur utama untuk menyampaikan pesan. Nah, seperti ini, pesan nggak boleh full ya, harus dikasih space kosong sehingga ada pembeda antara mana informasi yang penting dan penunjangnya. Contohnya ini, kalau semua ukurannya sama kita tidak akan tahu mana yang penting, judulnya yang mana. Nah, jadi dibagi nama aktivitasnya ini, kemudian penjelasannya kecil-kecil saja ya. Jadi kita harus atur mana yang ini. Ruang kosongnya juga diatur, jangan terlalu full dengan tulisan ya. Ini poster event juga ya. Kemudian mainkan beberapa bidang atau unsur dengan variasi ukuran sesuai dengan peran masing-masing dalam komposisi. Nah, ini ada lengkungan ya, kemudian ini ada garis linear ya, garis imajiner yang linear, kemudian ini dibantu dengan adanya sedikit lengkungan untuk menghubungkan antara elemen kurva di atas ini dengan di bawah. Nah, ini untuk menciptakan keseimbangan ini ya. Jadi kurvanya tidak hanya di atas tapi di bawah juga dikasih supaya kayak ada satu kesatuan, ada koneksi gitu ya. Nah, prinsip keempat adalah rhythm atau irama ya. Ritme atau irama adalah prinsip yang menerapkan variasi gambar yang dinamis, banyak perubahan sehingga tidak monoton. Ya, coba kalian lihat gambar ini ya. Ada variasi gambar,
ada variasi elemen, garis di sini tebal tipisnya garis didukung dengan warna. Ya, semuanya menunjukkan irama yang diagonal ya, garis diagonal. Ya, kemudian di sini ada penyeimbangnya berupa dot-dot ini ya, berupa titik-titik ini ya. Nah, jadi tidak semata-mata garis, tetapi ada dinamisasi dari segi pola lingkaran ini ya. Jadi ditambah elemen untuk mempermanis ya. Gimana caranya menerapkan prinsip irama ini? Nah, padukan unsur-unsur yang berhubungan atau sejenis atau yang bertentangan, yang kontras. Jadi kadang-kadang ada komposisi itu yang unsur-unsurnya itu sejenis ya, tapi ada yang bertentangan. Nah, ini dipadu-padankan. Misalnya yang sejenis ini ya dengan ini, kemudian yang bertentangan, yang kontras warnanya diatur supaya tidak merumpel jadi satu ya. Jadi diatur penempatannya, layoutnya diatur ya. Kemudian perulangan atau repetisi unsur-unsur yang sama dalam komposisi. Jadi ini sama tutsnya ya, tapi diatur penempatannya, diulang tapi diatur ya, besar kecilnya, ukurannya, warnanya ya. Garis-garis ini juga gitu, garis ini diatur tetapi dengan bentuk yang sedikit dibedakan ya. Kemudian ya tadi itu variasi bentuk dan ukuran ya. Ini langkah-langkah penerapan prinsip ritme atau irama. Nah, yang kelima adalah prinsip empasis atau penekanan. Coba kalian lihat kembali poster yang tadi itu ya. Penekanan. Ada elemen yang menjadi objek utama dalam sebuah desain. Itu pasti. Ya, apakah itu teksnya, pesannya yang ingin disampaikan, apakah itu ilustrasinya yang ingin ditekankan, itu pasti ada. Jadi kalian kalau membuat sesuatu nggak boleh gambiar gitu. Ini maksudnya apa, itu nggak boleh. Jadi harus ada sesuatu yang ditonjolkan di situ ya. Penekanan atau empasis ini adalah prinsip menggunakan area atau objek khusus dalam desain yang berfungsi menarik perhatian agar audiens lebih jelas dengan pesan yang dimaksud. Nah, dari sini mari kita berlatih. Mana objek yang menurut kalian paling menonjol atau merupakan empasis dari desain di samping ini? Sepakat tidak kalian kalau di sini yang paling diutamakan adalah ini ya, atau ilustrasinya ya. Di sini juga gitu. Adalah eventnya ini ya, move on ya, move on bersepeda ini ya, dan ilustrasinya. Ya, kemudian ini adalah event, nama eventnya ini ya. Nah, betul sekali, kalian sudah berlatih ya. Nah, kemudian yang keenam adalah prinsip contrast and variety atau kontras dan keragaman. Kontras adalah menghindari penggunaan elemen desain yang tampak serupa. Sedangkan variety atau keragaman adalah menghindari prinsip menghindari kesan monoton atau membosankan ya. Jadi kalau membuat boleh mengcopy atau mengulang elemen, tetapi harus dibedakan sedikit ya, dikombinasikan sedikit, dikomposisi sedikit supaya tidak terkesan berulang tapi tidak ada yang dirubah ya. Contohnya prinsip kontras dalam tata letak ini ya, kontras warna ya, boleh kan elemennya sama tetapi biar nggak sama warnanya yang diganti, warnanya yang dipadu-padankan ya. Kemudian penempatannya juga ya. Kemudian kontras ukuran. Nah, jadi yang satu untuk ukuran objeknya ini besar sekali ya, sementara tulisannya biasa-biasa aja. Kalau semuanya besar, misalnya tulisannya gede juga, maka elemen ini akan full ya, akan penuh rasanya.
membacanya juga kurang nyaman gitu ya. Jadi kalau seandainya tulisan new service ini besar juga new service ya, itu juga kurang proporsional ya. Jadi harus ada yang kontras dan juga beragam ya. Kontras bentuk. Nah, ini tulisannya mirip-mirip ukurannya, tetapi bentuknya yang kontras ya. Contohnya ini bentuk kotak, ini lingkaran ya. Dari sini sudah jelas ini judulnya ada di sini ya. Kemudian menu-menunya di sini ya. Nah, kemudian kontras posisi ya. Jadi untuk gambar ini ya posisinya kontras dengan ini ya, dengan teksnya ya, posisinya, kemudian elemen-elemen garisnya, elemen-elemen lingkarannya juga ya. Nah, kontras and variety ini ya. Langkah-langkah penerapannya, masukkan objek ilustrasi atau unsur lainnya dengan variasi ukuran. Jadi jangan semua pengennya besar semua, jangan ya. Jadi pasti ada yang besar, yang kecil ya. Tulisan captionnya gede ya, headernya gede, subheadnya pasti ya lebih kecil ya. Mana yang paling penting harus tampil menonjol ya, tadi proporsi. Letakkan bagian penting dan teks atau headline pada sudut yang melengkung atau posisi yang berbeda ya. Ini kan posisinya berbeda ya. Kemudian yang penting-penting taruh di lengkungan, misalnya untuk ada diskon ya, itu beda. Jadi orang ngelihatnya ada banyak beragam informasinya. Yang penting untuk disimak ya. Variasikan warna teks sesuai tingkat informasi. Coba kalian lihat. Jadi kalau itu informasi penting ya harus menonjol. Di sini fashion sale. Jadi yang informasi pentingnya ini. Jadi warnanya dibuat menonjol ya, putih kontras dengan backgroundnya ya. Orange juga kontras dengan backgroundnya. Jangan sampai ini hitam, ininya merah ya. Jadi nggak kurang ini. Kurang kontras ya. Kemudian coba kalian lihat yang sebelumnya juga begitu ya. Yang ini graphic design school ini juga gitu. Tidak semua harus hitam tulisan tuh ya. Ini juga gitu kan, putih, backgroundnya ungu tua. Nah, buat bidang yang besar di sebelah gambar yang kecil atau sedikit teks. Jadi harus proporsinya diatur. Bidang gambar besar, teksnya kecil ya, teksnya gede. Yang bawah subheadnya kecil gitu ya. Kemudian pilih warna yang berlawanan antar unsur utama. Ini sudah bagus, jadi ada warna putih berlawanan sama hitam juga. Untuk empasisnya warna orange ya. Ini sudah sesuai ya. Kemudian gunakan jenis huruf yang berbeda untuk headline. Jadi untuk headline-nya saja boleh menggunakan huruf yang berbeda, tetapi untuk headline ini tidak banyak macam ya. Ini sale dan up to 70% nih hurufnya jenisnya sama ya. Ini special offer dan fashion ini juga hurufnya sama. Jadi nggak semena-mena terus semuanya beda-beda dan semuanya besar-besar ya, tidak ya. Jadi harus diatur proporsinya. Kontras tapi tetap proporsional, tetap seimbang ya. Coba kalian lihat segitiga di sini, di atas juga segitiga di bawah. Yang satu kecil, yang satunya gede ya. Jadi kelihatan menyambungkan gitu ya, ada koneksi. Yang ketujuh, repetition atau pengulangan adalah prinsip mengulang objek atau gaya dalam sebuah komposisi desain. Pengulangan dapat berupa warna, bentuk, tekstur, jenis tulisan, dan sebagainya. Ini biasanya kita terapkan dalam pembuatan template desain. Ini contohnya pada pembuatan template desain untuk media sosial. Ya, ini contohnya di Instagram. Kalian bisa menggunakan elemen lengkung yang diposisikan berbeda-beda di setiap masing-masing post. Tapi kalian lihat, warna, konsep warnanya sama. Ya, warna-warna warm. Kemudian tulisannya sama. Ya, kemudian masing-masing halaman ini untuk headline-nya sama,
jenisnya sama, ya ini juga sama, ukurannya sama. Demikian juga untuk subheadnya, jadi sama, ya, sehingga nyambung gitu. Kalau kita slide atau kita geser halamannya itu terarah gitu ya. Informasi yang disampaikan itu terarah, runtut ya. Jadi nggak akan membuat jantung kita berdebar-debar kalau ngelihat ya. Kalau saya ngelihat desain yang acak-adul tuh biasanya suka pengen garuk-garuk kepala atau gemes gitu. Nah, ini meskipun gambar-gambarnya berbeda di setiap halaman, tetapi tetap ada satu kesatuan, tetap ada proporsi yang sama gitu ya, tetap ada keseimbangan yang sama gitu. Jadi terasanya itu nyaman dilihat ya. Nah, tahapan menerapkan prinsip tata letak. Ya, jadi dalam membuat tata letak ini ada beberapa teori ya. Yang pertama, ini ada 3 tahapan. Ini sedikit tidak umum yang 3 ini ya. Jadi, membuat thumbnail sketches atau sketsa mini. Jadi, kalau kalian membuat sebuah layout ya, maka jangan biasakan langsung ngerjakan di komputer ya, jadi harus dioret-oret dulu, bikin sketsanya dulu, bikin sketsa thumbnail atau sketsa mini ya, bikin beberapa pilihan konsep layout ya. Ini contohnya. Dan ini adalah contoh thumbnail sketch untuk cover buku ya. Jadi ini cover bukunya, kemudian ini kira-kira seperti ini elemen-elemennya. Kemudian membuat layout kasar. Jadi mulai ditaruh apa sih yang mau tak taruh di dalam tulisan, apa sih yang mau tak taruh di sini, tulisan desain misalnya. Ini garis-garisnya, kemudian letaknya. Nah, ini perbandingan perbandingan proporsinya ini seperti ini. Kemudian membuat comprehensive layout atau layout terpadu. Ya, jadi ini sudah dengan keterangan warna, keterangan huruf dan lain-lain. Ya, bahkan ada yang sudah dengan warna meskipun belum difinalisasi. Ya, nah, ini 3 langkah. Ada yang menerapkan 4 langkah. Ya, stages ini diambil dari canvasinstructure.com. Nah, jadi yang pertama ini membuat thumbnail tadi itu, membuat thumbnail. Kemudian ada beberapa pilihan ya untuk cover buku ya. Kemudian setelah ada beberapa pilihan, dipilihlah yang cocok itu ini, tetapi dengan dipadu-padankan. Dipilihlah ini rule layout ya, dengan sudah ada warna ya, masih layout kasar. Kemudian setelah rule layout ya, thumbnail sketsa, kemudian rule layout, kemudian ada comprehensive layout. Jadi sudah dilengkapi dengan warna, objeknya sudah lebih jelas. Kemudian ini teksnya juga sudah jelas apa yang ingin disampaikan. Nah, kemudian final layout final ini sudah dilengkapi dengan gambar aslinya. Nah, ini tahapan proses layout ya, yang harus kalian terapkan nanti dalam pembuatan karya desain ya. Nah, dalam layout juga kita harus menerapkan konsep-konsep yang mempermudah kita, teori-teori yang mempermudah kita dalam mengkomposisikan layout. Nah, di sini ada teori tentang sistem grid ya. Grid dalam desain grafis itu digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun atau mengatur objek dalam komposisi tata letak. Fungsi grid selain sebagai alat bantu, juga untuk mempermudah menciptakan keselarasan dan keseimbangan artistik. Ya, jadi ada beberapa bentuk grid. Jadi kalau kita punya halaman gitu ya, baik itu poster maupun web desain maupun brosur mungkin ya, maka kita bisa membayangkannya terbagi dalam beberapa kolom dan terbagi menjadi beberapa kolom
ya. Nah, kolom-kolom itu akan membantu kita untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan. Ya, tetap harus kita atur elemen-elemen itu supaya tidak acakadul gitu ya, supaya terarah. Nah, ini contoh konsep grid sistem grid yang diterapkan dalam desain poster ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan golden ratio yang tadi kita bicarakan. Jadi untuk membuat desain komposisi desain yang menyatu, selaras, kemudian proporsional ya, kita bisa menggunakan prinsip golden ratio ini baik secara vertikal horizontal maupun secara diagonalnya ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam membuat desain tata letak yang proporsional juga yang selaras ya. Nah, ini contoh symmetrical grid atau modular grid ya. Jadi penerapan grid ini dipelopori oleh Jan Siebold ya, seorang tipografer Jerman yang memperkenalkan prinsip proporsi 2:3 ya. Jadi kalau kalian punya project desain web atau desain poster, nah kalian bisa menggunakan prinsip perbandingan 2:3 ini, prinsip proporsi ini ya. Nah, balance-nya seperti apa ya, bisa kalian terapkan. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, dari apa yang sudah kita diskusikan, kalian sudah memahami kan apa saja yang harus diterapkan dalam pembuatan tata letak atau layout desain grafis. Prinsip-prinsip apa saja yang harus kalian perhatikan. Selalu ingat ya, perbanyak referensi, baik itu dari lingkungan sekitar kita, dari banner-banner yang ada di sekitar kita, juga dari Google Image, dari Pinterest, ataupun dari banyak sumber referensi lainnya ya. Yang kedua, perbanyak berlatih. Seringlah update status medsos dengan pesannya yang baik ya, tentu saja, misalnya pesan-pesan moral ya, itu latihlah untuk selalu update ya ke media sosial kalian. Tapi tetap perhatikan komposisi tata letak yang baik itu ya. Kemudian biasakan mengapresiasi kritik untuk perbaikan karya. Jadi kalau ada masukan dari teman ataupun dari Bapak Ibu guru, jangan sakit hati ya. Jadi harus itu semua adalah masukan bagi kalian untuk kalian semakin baik ke depannya ya. Jadi kalau dinyinyirin, bukan dinyinyirin ya, tapi dikritik desainnya, itu harus biasa ya, harus senang gitu. Berarti karya kalian diperhatikan. Ya, saya dulu juga pada saat masih belajar seperti kalian, karya dinyinyirin tuh biasa ya. Jadi kita anggap itu sebagai sebuah perhatian, bentuk perhatian terhadap karya kita. Nah, kedepannya harus lebih baik lagi. Kalau Pak guruku, Pak dosenku ngatain aku kayak gitu, aku harus lebih baik lagi besok. Nah, seperti itu harusnya ya. Nah, kemudian tugas kalian adalah membuat laporan singkat berisi resum materi prinsip tata letak dalam desain. Kumpulkan di Google Classroom. Nah, perintah detailnya nanti saya sampaikan di Google Classroom kalian ya. Jangan lupa minggu depan kan sudah pekan UTS ya, ujian tengah semester, maka kalian harus belajar dengan giat, kurangi bermain dan jangan keluyuran ya, karena sekarang penderita COVID khususnya di Bondowoso semakin bertambah. Jadi tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dihindarkan dari penyakit corona ini ya, khususnya untuk warga SMK Negeri 1 Bondowoso. Nah, itu saja anak-anakku materi prinsip-prinsip tata letak desain grafis pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mempraktekannya dalam karya kalian ya. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.